Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi dari kelas Sosiologi 19A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung. Di video ini saya akan membahas materi perkuliahan kami, mata kuliah Kepemimpinan dan Etika Sosial tentang fenomena krisis peradaban dan kemanusiaan. Berbicara mengenai krisis peradaban, artinya berbicara mengenai sains modern barat dan penerapannya teknologi. Apa yang dimaksud dengan krisis di sini secara pasti akan mengarah pada peradaban, karena sekalipun agak berlebihan, sains dan teknologi merupakan komponen sebuah peradaban. Ini berarti secara inheren, sains dan penerapannya sendiri telah menjelaskan krisis yang melanda dirinya sendiri. Menurut Saifuddin 2015, krisis global di negara modern telah menerpa pada negara berkembang, seperti pembangunan yang tidak berorientasi kepada lingkungan, sehingga menyebabkan polusi, musim yang tidak menentu, berkembangnya fenomena anomi dalam masyarakat, dan fenomena destruktif lainnya yang merupakan representasi krisis peradaban. Fenomena dalam dunia modern yang telah maju ini, dengan adanya kontradiksi yang mengganggu kebahagiaan orang dalam hidup. Apa yang dulu belum dikenal manusia, kini sudah tak asing lagi. Bahaya kelaparan dan penyakit menular yang dahulu sangat ditakuti, sekarang telah bisa dihindari. Kesulitan dan bahaya alamiah yang dahulu menyulitkan perhubungan dapat diatasi. Kemajuan industri yang telah dapat menghasilkan alat-alat yang memudahkan hidup, sehingga kebutuhan jasmani tidak sulit lagi untuk memenuhinya. Seharusnya kondisi atau fenomena dan hasil kemajuan itu membawa kebahagiaan yang lebih banyak kepada manusia dalam hidupnya. Akan tetapi, suatu kenyataan yang menyedihkan ialah bahwa kebahagiaan itu ternyata semakin jauh. Hidup semakin sukar dan kesukaran material berganti dengan kesukaran mental. Masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah kehidupannya. Namun, pada satu sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi canggih itu tidak mampu menumbuhkan moralitas akhlak yang mulia. Di dunia modern saat ini, termasuk Indonesia, ditandai dengan gejala kemerosotan akhlak yang benar-benar berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Kejujuran dan kasih sayang sudah tertutup oleh penyelewengan, penipuan, dan saling merugikan. Di sana sini banyak terjadi adu domba dan fitnah dan perebutan biadab lainnya. Tragedi tersebut oleh beberapa faktor yang kini mempengaruhi cara berpikir manusia modern. Faktor tersebut menurut Zakiyah antara lain kebutuhan hidup yang semakin meningkat, rasa individualistis dan egoistis, persaingan dalam hidup, keadaan yang tidak stabil, dan terlepasnya pengetahuan dari agama. Setelah penjelasan di atas tadi, kemudian kita akan masuk ke dalam krisis kemanusiaan. Kemajuan zaman modern yang begitu pesat, bahkan dalam berbagai aspek, tidaklah menjadikan manusia semakin sempurna. Meski secara positif dialektis, manfaat yang begitu besar yang dapat kita peroleh dari pada zaman ini juga tidak bisa dipungkiri. Namun pada batas-batas tertentu, banyak kalangan yang berpendapat bahwa kehadiran teknologi sebagai kemajuan dan juga kemajuan yang tak dapat dibendung memiliki kelemahan-kelemahan yang cukup fundamental dalam masyarakat modern. Adanya fenomena ini menjadikan manusia seperti kehilangan identitas hakikinya sebagai makhluk di dunia ini. Perkembangan masyarakat modern memang benar-benar mengalami kemajuan yang begitu pesat.
khususnya jika kita melihat bagaimana masyarakat mampu menciptakan peradaban yang maju, pendidikannya semakin berkembang pesat, memiliki pola kehidupan yang lebih baik, melalui jaminan kesehatan, transportasi yang semakin mudah, peralatan teknologi sebagai kebutuhan yang cukup mampu memberikan kehidupan manusia menjadi demikian lebih layak dalam menjalani hidup. Potensi kehidupan mereka menjadi lebih mudah dan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Bahkan akan sangat sulit diprediksi akan menjadi seperti apa di 1 abad kemudian dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Banyak orang berpendapat bahwa semakin kebutuhan manusia mudah untuk tercapai, maka segalanya akan tampak begitu sederhana dalam memahami kehidupan. Bahkan segala aspek kehidupan akan semakin menjadi praktis. Tentu harapan ini cukup menarik dan menyenangkan. Namun, kita juga tidak bisa berpaling dari kelemahan perkembangan ini dengan berbagai implikasinya. Jika dengan teknologi kejahatan di muka bumi ini akan mudah tertumpas, maka kejahatan itu sendiri justru akan lebih canggih pula dalam melakukan tindakan-tindakan kriminologis itu. Apa yang kemudian kita anggap sangat mudah dalam hal kebaikan, maka akan tampak mudah pula dalam hal kejahatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, memberikan contoh 5 negara dengan krisis kemanusiaan terparah. Yang pertama, Venezuela. Venezuela telah dilanda krisis sejak tahun 2014 akibat penerapan kebijakan ekonomi yang tidak tepat oleh presiden terdahulu, Hugo Chavez, dan disusul oleh berbagai isu korupsi, tata kelola yang buruk, serta tuduhan kecurangan pemilu oleh presiden saat Nicolas Maduro. Situasi tersebut telah memicu inflasi yang tidak terkendali di negara itu. Belum lagi keberadaan pihak oposisi yang dipimpin oleh Juan Guaido telah mendapat dukungan dari berbagai negara terutama Amerika Serikat yang segera memberikan sanksi terhadap pemerintah Maduro. Menurut PBB, diperkirakan ada sekitar 7 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, di mana diantaranya terdapat 3,2 juta anak-anak, 2,3 juta orang dewasa, dan 1,5 juta orang lanjut usia. Lebih dari 4 juta atau sekitar 10% dari total populasi Venezuela memilih untuk mengungsi dan bermigrasi. Kolombia tercatat sebagai negara dengan jumlah pendatang Venezuela terbanyak, mencapai 1 juta lebih orang. Data statistik menunjukkan hampir 90% rakyat Venezuela berada di bawah garis kemiskinan, dengan lebih dari setengahnya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Venezuela kini disebut sebagai negara dengan krisis kemanusiaan terparah di belahan dunia barat dunia. Yang kedua, Sudan Selatan. Sudan Selatan telah mengalami kompleksitas krisis selama bertahun-tahun, antara konflik bersenjata, bencana alam, dan juga krisis ekonomi, dipicu oleh ketegangan politik pada tahun 2013, 2 tahun sejak Sudan Selatan merdeka, yang terjadi antara kelompok pro-presiden Salva Kiir Mayardit dengan kelompok oposisi di bawah pimpinan mantan wakil presiden Riek Machar. Hingga Maret 2019, menurut PBB, ada 7,1 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, di mana diantaranya 4,4 juta anak-anak, lebih dari 54% penduduk atau 6,35 juta orang mengalami kelaparan dan kerawanan pangan. Diperkirakan 1,3 juta anak menderita kekurangan gizi akut. Secara internal, di Sudan Selatan terdapat 1,8 juta orang mengungsi dan 2,3 juta memilih hengkang dari negara itu. 3. Suriah.
Saat ini Suriah telah dilanda konflik saudara selama 8 tahun. Dari data PBB, 11,7 juta orang Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan dan lebih dari 5,6 juta orang telah mengungsi ke berbagai negara. Dari total pengungsi diperkirakan 2,7 juta merupakan anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun. Suriah telah menjadi negara dengan total pengungsi terbesar di dunia di bawah mandat PBB. Selain itu, 6,2 juta orang membutuhkan bantuan air bersih dan 13 juta orang membutuhkan bantuan kesehatan. Diperkirakan 85% warga dari total populasi Suriah berada di ambang kemiskinan dengan 69%-nya mengalami kemiskinan ekstrim. 4. Republik Demokratik Kongo. Republik Demokratik Kongo selama 20 tahun mengalami konflik etnis dan ketidakstabilan politik. Dilaporkan pada akhir tahun 2018, sebanyak 12,8 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, di mana 1,3 juta adalah balita. Masyarakat sipil di Kongo mengalami dampak krisis yang kompleks, mulai dari pelanggaran HAM, malnutrisi kronis. Masyarakat sipil di Kongo mengalami dampak krisis yang kompleks, mulai dari pelanggaran HAM, malnutrisi kronis, dan penyakit epidemik seperti kolera, campak, virus Ebola. Saat ini, Kongo telah menjadi lokasi wabah Ebola paling mematikan kedua dalam sejarah. Hingga September 2019, ada lebih dari 2.000 orang meninggal akibat wabah tersebut. Kondisi ini telah memaksa ratusan ribu orang keluar dari negara itu. Menurut UNHCR, ada lebih dari 850.000 pengungsi Kongo yang berusaha mencari perlindungan di negara-negara tetangga seperti Uganda, Tanzania, Namibia, dan Malawi. Meskipun demikian, secara internal Kongo telah menampung 4,5 juta orang warganya yang terpaksa meninggalkan rumah akibat konflik etnis yang meluas, dan juga terdapat 500.000 lebih pengungsi dari negara lain, terutama dari Rwanda. Yang kelima, ada Yaman. Dilanda konflik sejak 2019, Yaman menjadi negara dengan krisis kemanusiaan terparah sepanjang sejarah dunia. Menurut laporan PBB, hingga awal tahun 2019 tercatat 24 juta orang atau hampir 80% dari total populasi Yaman membutuhkan bantuan dan perlindungan dari ancaman konflik. Pemerintah Yaman yang dibentuk oleh koalisi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab harus mengalami pemberontak Houthi dari utara dan gerakan separatis Yaman di selatan. Selain itu, juga terdapat perlawanan dari kelompok Al-Qaeda di semenanjung Arab serta ISIS yang menguasai beberapa wilayah pedalaman dan sekitar garis pantai. Kompleksitas konflik Yaman telah menyebabkan bantuan kemanusiaan sulit untuk masuk ke negara itu. Skala konflik yang semakin besar telah mengakibatkan 20 juta orang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka. Lebih lanjut, PBB mengatakan bahwa 17,8 juta orang kekurangan persediaan air bersih dan 19,7 juta orang mengalami masalah kesehatan. Tahun lalu misalnya, wabah kolera telah menyebar di negara itu dengan 100.000 orang terjangkit, terutama anak-anak. Saat ini diperkirakan terdapat 3,3 juta orang yang masih mengungsi. Jumlah ini menaikkan dari 2,2 juta orang tahun lalu. Jika kita meninjau pada persoalan yang paling mendasar, maka ada suatu dimensi yang hilang dalam kehidupan masyarakat modern ini. Apa yang dulu kita anggap sakral dalam fenomena spiritual
menjadi semakin terkikis dan tampak begitu profan. Hal yang paling mudah menjelaskan hal ini ialah bahwa manusia modern tampak semakin jauh dari citra spiritual dan konsepsi ketuhanannya. Keberadaan fasilitas yang sangat layak untuk mencapai semua kebutuhan manusia menjadikan manusia itu sendiri lupa bahwa dari mana mereka berasal, dari mana mereka diciptakan, dan untuk apa pula mereka diciptakan. Sekian video ini saya sampaikan. Apabila ada kata-kata dan penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.